Selamat datang kembali. Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya, gimana sih aplikasi sebesar Instagram itu bisa meledak secepat itu? Apa selalu soal jaringan dari awal? Belum tentu. Sumber kita kali ini, bab 13 buku The Cold Start Problem, itu mengungkap strategi yang menarik banget yang dipakai Instagram. Jadi, mereka itu memikat pengguna pakai alat yang berguna dulu, baru deh mempertahankan mereka dengan jaringan yang kemudian terbentuk. Betul sekali. Strategi ini datang karena alat, bertahan karena jaringan, yaitu tadi nawarin solusi cerdas untuk masalah klasik, memulai jaringan baru, the cold start problem itu. Oke. Fokus kita kali ini ya melihat gimana Instagram secara spesifik menerapkan ini, apalagi kalau dibandingin sama aplikasi foto lain yang lagi ngetop waktu itu. Ami, gimana sebuah alat simple, alat edit foto doang, bisa jadi pintu masuk ke salah satu jaringan sosial terbesar di dunia ya? Kita mulai dari awal era aplikasi foto mobile kali ya. Boleh. Ingat Hipstamatic nggak? Aplikasi itu kan populer banget tahun 2010. Oh, inget banget. Hipstamatic itu kan sampai jadi App of the Year Apple segala. Fokusnya memang murni alat, filter foto keren, gaya vintage gitu. Nah, pengguna suka banget buat ngedit foto doang kan? Iya, suka banget. Dan itu ngebuktiin kalau pasar buat filter foto mobile itu gede. Nah, pas saat yang sama, ada Kevin Systrom sama Mike Krieger lagi ngerjain Bourbon. Bourbon, yang awalnya lebih kompleks ya. Ada check-in lokasi, rencana. Betul. Lebih ribet lah pokoknya. Tapi mereka sadar, fitur yang paling disukai pengguna itu ya cuma satu, berbagi foto. Nah, disinilah kayaknya titik baliknya ya. Iya, persis. Mereka langsung menyederhanakan Bourbon jadi Instagram. Fokusnya cuma foto. Udah. Tapi kuncinya beda sama Hipstamatic kan? Instagram ini dirancang dengan, jaringan dari awal. Nah, itu dia. Beda sama Hipstamatic yang murni alat, Instagram dari hari pertama udah ada profil pengguna, ada feed, ada fitur follow, suka, komentar. Plus gampang di-share ke platform lain kayak Facebook, dan ada link balik ke Instagramnya, itu penting banget. Penting banget, dan mereka bikin gratis. Plus antar muka filternya juga lebih simple dibanding Hipstamatic. Hasilnya, pas launching Oktober 2010 itu langsung wow kan? Fenomenal, 100.000 unduhan cuma dalam seminggu. Terus 1 juta dalam 2 bulan. Gila sih pertumbuhannya. Cepet banget ya. Tapi ini nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Ada analisis 6 bulan setelah peluncuran, kan? Iya, dan ini yang bikin kaget. Ternyata 65% pengguna waktu itu belum saling follow di Instagram. Serius? 65%? Terus ngapain aja mereka di Instagram kalau nggak saling follow? Aktivitas utamanya yaitu mengedit foto. Mereka pakai Instagram persis kayak pakai Hipstamatic, tapi versi gratis dan lebih gampang. Oh, jadi beneran datang murni karena alatnya ya di awal, bukan karena ada teman di sana. Betul, mereka datang karena alatnya. Mirip Hipstamatic, tapi gratis dan lebih mudah. Wow, 65% itu angka yang tinggi loh. Berarti mayoritas awal itu ya cuma numpang pakai filter aja ya? Ini lumayan mengubah cara pandang soal pertumbuhan awal Instagram. Banget. Tapi, nah ini dia. Cerdiknya, karena fitur jaringannya udah ditanam dari awal. Begitu pengguna mulai, katakanlah iseng nyari teman atau mulai terhubung, efek jaringannya langsung bekerja, langsung kerasa gitu. Iya, mulai komen, mulai nge-like. Akhirnya mereka jadi bertahan ya, karena jaringan yang mulai hidup itu. Jadi Instagram itu pinter, pakai daya tarik alat filternya buat ngelewatin fase awal yang sepi itu, baru deh ngunci pengguna pakai kekuatan komunitas dan koneksi. Jadi kesimpulannya, Instagram ini contoh utama strategi tool to network. Mereka nggak nunggu jaringannya rame dulu buat kasih nilai. Nilainya instan lewat alat edit fotonya. Persis. Dan strategi ini sebenarnya nggak cuma di Instagram aja. Kita bisa lihat pola yang mirip di misalnya Yelp atau Zillow. Awalnya mereka nyediain data kan, kayak alat referensi gitu. Sebelum akhirnya ngebangun jaringan kontributor review atau agen properti. Oh iya benar juga ya. Google juga gitu kan? Awalnya murni alat pencari. Iya, Google kan alat pencari dulu. Baru setelah itu bangun jaringan periklanan raksasa di atasnya. Tapi ya perlu dicatat juga, strategi ini nggak otomatis cocok buat semua produk. Contohnya? Ya kayak aplikasi Tinder atau WhatsApp gitu. Mereka kan butuh jaringan yang aktif lebih cepat. Kalau nggak ada orang lain di sana ya nggak ada gunanya kan? Masuk akal.
Jadi intinya, menyediakan nilai mandiri yang kuat lewat sebuah alat, itu bisa jadi cara efektif banget buat narik pengguna awal, ya sebelum efek jaringan benar-benar ngambil alih dan bikin mereka betah. Dan yang menarik buat saya di kasus Instagram ini adalah gimana mereka berhasil banget menggabungkan kedua elemen itu, alat dan jaringan, secara mulus dari awal. Padahal pengguna awalnya lebih condong ke alatnya. Ini jadi mikir ya. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Selain contoh-contoh yang udah kita bahas tadi, kira-kira ada nggak sih produk atau layanan lain yang Anda curigai diam-diam pakai strategi alat dulu, baru jaringan ini buat sukses? Dan kapan kira-kira strategi ini justru bisa jadi bumerang ya? Coba dipikirkan.